Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qaidina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Puldapi TV dan sahabat-sahabat Puldapi yang kami cintai dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan optimis, dalam keadaan ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah dimanapun Anda berada. Allahumma amin. Ikhwatal iman, sahabat-sahabat Puldapi rahimakumullah. Saya akan menyampaikan manfaat-manfaat pernikahan. Pernah saya sampaikan dalam satu ceramah bahwa menikah dalam agama Islam itu adalah ibadah besar, ibadah para nabi, ibadah para rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai orang-orang menikah, sangat mendukung, sangat menolong, menjamin orang yang menikah. Nah, karena menikah di dalam agama kita memiliki kedudukan besar, pasti memiliki nilai strategis, pasti memiliki banyak guna dan manfaat, baik untuk pribadi, untuk keluarga, untuk agama, untuk masyarakat, untuk negara, untuk bangsa. Nah, oleh karena itulah saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudaraku sekalian, baik yang sudah menikah atau yang belum menikah, terhadap manfaat-manfaat ini, karena manfaat-manfaat ini sudah bisa dilaksanakan oleh orang yang menikah dan harus menjadi cita-cita bagi orang yang akan menikah. Dan manfaat-manfaat ini termasuk bagian dari tujuan menikah di dalam agama. Bagian daripada maksud orang menikah dalam agama Islam. Artinya manfaat-manfaat ini untuk menunjukkan pernikahan yang ideal. Artinya orang yang menikah itu bisa dinilai mutu pernikahannya melalui manfaat-manfaat ini. Kalau ternyata manfaat-manfaat ini ada pada seseorang, berarti pernikahannya sempurna. Tapi ketika tidak ada pada orang yang sudah menikah, di salah satunya tidak ada, pasti ada masalah. Pasti ada masalah, perlu ditanggulangi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Puldapi yang kami cintai. Manfaat yang pertama, kegunaan yang pertama, maksud ya dan manfaat pertama dari menikah adalah masing-masing pasangan terjaga, menjaga diri. Masing-masing pasangan menjaga diri, bisa terjaga dirinya. Jadi bisa disebut dengan al-i'faf wal ihsan, menjaga diri dari fitnah syahwat yang itu bisa merusak bangsa dan sudah pernah merusak dulu Bani Israel, dan itu juga yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW akan menimpa umat Islam. Dan kalau kita perhatikan sekarang marak di mana-mana namanya LGBT, itu adalah maksiat berkaitan dengan syahwat, dengan pelampiasan syahwat. Ya, LGBT, pelampiasan syahwat, atau juga mungkin nikah mut'ah bagi orang yang sekte Syiah, ya.
yaitu bertentangan dengan konsep Islam, pernikahan dalam Islam. Nah, oleh karena itulah Nabi SAW bersabda di dalam hadis Bukhari Muslim tentang manfaat i'faf wa ihsan ini, bahwa suami akan terjaga, istri akan terjaga karena sudah tercukupi, tersalurkan, syahwatnya tersalurkan dengan terpuji, dengan bersih. Yaitu hadis yang terkenal, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Ya. Faman lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda yang sudah mampu menikah, menikahlah, karena ia akan lebih bisa menahan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Siapa yang tidak mampu silahkan berpuasa, karena itu akan melemahkan syahwatnya. Akan melemahkan syahwatnya. Nah, ini penting. Berarti memang syahwat harus dilampiaskan kepada yang halal, atau dilemaskan dulu, dilemahkan dulu, ya, karena Allah dengan cara yang dianjurkan oleh Allah, sampai Allah memberikan istri. Rezeki berupa istri. Itu yang pertama. Manfaat yang kedua, dan ini manfaat yang luar biasa, ya pemirsa rahimakumullah, sampai disebut oleh Nabi SAW, ini adalah orang menikah itu sudah menyempurnakan separuh iman. Luar biasa. Tinggal separuh yang lain yang harus kita bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah istimta' kullin minaz zawjaini bil akhar. Yaitu masing-masing suami istri, pasangan ini, mengambil manfaat dari pasangannya. Mengambil manfaat dari pasangannya. Karena menikah itu melahirkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fasalihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Jadi laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita, bagi para istrinya. Ya, kenapa Allah menjadikan laki-laki menjadi pemimpin? Ya, karena laki-laki itu yang memberi nafkah. Dan karena laki-laki itu yang diunggulkan jenisnya oleh Allah dibanding dengan jenis wanita. Salah satunya keunggulan tentang daya nalar yang melebihi daya nalar wanita. Kalau wanita lebih banyak didominasi oleh perasaan. Nah, karena laki-laki, jenis laki-laki itu yang berkewajiban memberi nafkah dan yang lebih unggul dibanding jenis perempuan secara umum, ya mereka menjadi pemimpin bagi istri-istrinya. Nah, karena laki-laki menjadi pemimpin, ya tentu saja punya kewajiban memimpin, kewajiban mengayomi, mendidik, ya melindungi, menafkahi. Makanya kata Nabi SAW, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Hadis Muslim. Wajib atas kalian untuk istri-istrimu nafkah rezeki, ya nafkah harta, makan, dan nafkah sandang. Ya rezekinya, uang, kehidupannya, belanjanya, dan pakaiannya. Itu semuanya ditanggung oleh laki-laki. Sehingga wanita di dalam agama Islam yang bersuami itu adalah makfulatu al-mu'an. Sudah dijamin seluruh biaya hidupnya oleh sang suami. Tentu bil ma'ruf, sesuai dengan ukuran kemampuan suami. Bil ma'ruf, dengan kepatutan, ya. Dengan kepatutan. Begitu pula si suami. Karena sudah melaksanakan kewajibannya itu, maka dia juga dapat jaminan bahwa istrinya pasti bekerja untuk mengatur rumah tangganya. Kata Nabi SAW, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Istri itu
adalah ra'iyah. Dia adalah penanggung jawab di rumah suaminya, fi baiti ba'liha, di rumah suaminya, dan bertanggung jawab terhadap anak-anak suaminya. Jadi di rumah ini rumah suami, lalu ada perabotan, lalu ada anak-anak. Itu yang mengatur adalah istri, membersihkan rumah, mencuci, merawat anak dan lain sebagainya. Nah, ini luar biasa. Disinilah terjadi sinergi. Namanya saja menikah membentuk menjadi satu tim. Dua orang ini saling memanfaatkan, saling mengambil manfaat, ya, saling mengambil manfaat sesuai dengan aturan Islam, ajaran Islam, karena di situ ada hak dan kewajiban. Nah, semuanya bil ma'ruf, ya, semuanya bil ma'ruf. Tidak boleh ada kezaliman, ada pemaksaan. Baik. Itu yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manfaat menikah. Makanya kan beda sekali, ya, Bapak Ibu, khususnya yang sudah menjadi duda, menjadi janda, itu baru tahu gitu ya, bahwa kalau ditinggal pasangannya itu akan munting, kata orang Jawa. Munting itu kalau jalan itu ya nggak lurus, ya, akan belok-belok ke sana kemari, nggak jangkep, ya, nggak lengkap. Dan itu bisa disaksikan sama anak-anaknya. Iya, bapak sejak ditinggal sama ibu itu, ya. Jadi gitu, ibu ditinggal bapak. Jadi ada yang kurang dalam diri kita, karena kita ini sempurna dengan menjadi satu tim dengan pasangan tadi itu. Nah, yang ketiga adalah manfaat ketiga, yaitu husulu as-sakan warrohah an-nafsiyah baina zaujain. Terwujudnya, terciptanya ketenangan, kenyamanan batin, kebahagiaan di antara dua orang suami istri. Itu hasil manfaat dari para menikah yang tidak ditemukan, tidak dirasakan oleh orang yang tidak punya suami atau tidak punya istri. Nah, oleh karena itulah, kalau manfaat ini kok tidak tampak pada orang yang menikah, berarti ada masalah gitu ya. Jadi gitu. Jadi manfaat ini harus wujud, harus tampak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, bukti kalau Allah itu berkuasa, Allah itu mengatur, Allah berkasih sayang. Allah sudah menyediakan untuk manusia pasangan-pasangan mereka. Laki-laki disiapkan perempuan-perempuan. Ya, min anfusikum azwaja, sudah menjadikan dari diri kalian sesama manusia, yaitu azwaja sebagai pasangan. Laki-laki disiapkan pasangan perempuan. Kenapa begitu? Litaskunu ilaiha, supaya laki-laki itu sukun, tenang, nyaman, ya, mendekat kepada si istrinya. Diterangkan juga litaskunu ilaiha ay litaskunu biha, supaya menjadi tenang, tentram bersamanya, dengannya, sebab karenanya. Oleh karena itulah Allah yang sudah menyiapkan istri tadi itu, Allah pula yang menjamin wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, itu sebagai perekat. Allah menyiapkan, ya, antara kalian itu, di antara kalian ada mawaddah wa rahmah, ada cinta dan ada kasih. Ada cinta dan kasih. Itu dari Allah. Maka itu harus lahir, manfaat ini harus kita rasakan. Ya, kalau tidak maka harus konsultasi. Nah, ini penting sekali, sukun wasakinah ini, karena kebutuhan kita terpenuhi, fitrah kita tercukupi, kita punya fitrah kebapaan, ya, itu tercukupi dengan adanya menikah dan punya anak. Begitu pula fitrah keibuan, itu akan tercukupi, ya. Jadi itu tidak ada fungsinya. Nah, baik. Kemudian ketiga, ya, keempat adalah yaitu ihkam silah bainal usar wal qabail, yaitu menguatkan hubungan antara keluarga-keluarga dan antara kabilah-kabilah. Karena orang menikah itu bukan hanya
dua person, tapi dua keluarga, bahkan keluarga besar, bahkan kabilah. Kalau di kerajaan, nikah kerajaan bahkan menguatkan antara dua kerajaan, gitu kan? Itu di antara fungsi daripada menikah. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang fungsi perbesanan, namanya perbesanan. Yaitu wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara wa ja'alahu nasaban wa sihra. Dan dialah Allah menciptakan dari air manusia. Dan Allah menjadikan manusia itu, dan Allah menjadikannya bernasab dan berbesan. Jadi ada hubungan nasab, ada hubungan perbesanan. Itu dua hubungan ini sejoli, itu adalah terus berjalan beriringan. Nah, sehingga penting sekali kalau kita menikah, maka keluarga kita pun harus akrab. Berapa banyak orang, dua keluarga yang tidak saling kenal, dengan adanya menikah anggotanya langsung mendekat, mengenal, berhubungan, bekerja sama, dan seterusnya, ya. Jadi penting ini soal musyawarah. Nah, berikutnya adalah manfaat daripada menikah. Baqa nau al-insani an-nadhif. Nomor berapa ini? Nomor 5 mungkin ya. Jadi baqa nau al-insani an-nadhif, yaitu eksistensi jenis manusia yang bersih melalui jalur pernikahan. Karena bisa saja manusia tetap eksis tapi melalui jalur perzinahan. Nah, itu kotor, fahsya wal munkar. Islam hanya menghendaki masyarakat yang bersih, yang suci melalui jalur pernikahan. Tidak mau menjadi masyarakat yang kotor, ya, yang tercela, yang kotor, yang mungkar. Apalagi menjadi masyarakat punah dengan tidak menikah atau dengan LGBT, nikah sesama jenis dan lain sebagainya. Nah, ini penting, ya. Dan kita pun harus menyumbang itu. Baik, keenam, yaitu husulul walad. Nah, ini penting. Keenam adalah terjadinya anak. Menikah itu harus melahirkan anak. Itu salah satu tujuan menikah. Harus melahirkan anak. Dan anak itu kata Allah, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasan dunia. Kita hidup itu akan nyaman, akan semakin meriah kalau di hadapan kita ada anak cucu kita. Dan akan sepi merana kalau tidak punya anak. Ya, makanya kalau nggak punya anak bermasalah. Karena itu ketika ada seorang yang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, asabtu imra'atan zata nasabin wa jamal. Saya mendapati seorang wanita yang punya kedudukan dalam keluarganya punya kedudukan, dan dia sangat cantik. Gitu kan? Tapi dia tidak punya anak. Mandul. Apakah saya menikahinya ya Rasulullah? Nabi menjawab, tidak. Datang lagi, apakah saya menikahinya? Tidak. Apa saya menikahinya? Tidak. Ya. Tidak, gitu. Jadi Nabi menyuruh supaya yang punya anak. Nah, kalau punya anak ini, itu akan menjadi perhiasan. Lebih-lebih yang soleh. Idza matal insan in qata amalu ilamin salas. Ya, di antaranya adalah awaladin salihin yad'u lahu. Yaitu orang kalau sudah wafat, terputus amalnya, tidak ada pahala yang mengalir kecuali dari 3 hal. Salah satunya dari pintu anak soleh. Kita punya anak soleh yang rajin mendoakan orang tua. Walaupun orang tua sudah di dalam alam kubur, alam barzah, tetapi tetap akan mengalir kepadanya pahala. Termasuk doa-doa, istighfar dari anak. Itu luar biasa. Jadi itu saja punya anak sudah zina.
Ditambah lagi kalau soleh kita akan bahagia sampai setelah wafat. Berikutnya adalah nomor berikutnya yaitu kita taksirul ummah al-islamiyah. Memperbanyak jumlah umat Islam. Memperbanyak jumlah umat Islam untuk apa? Untuk memenuhi cita-cita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi punya cita-cita. Kita sebagai umatnya yang baik, yang setia, harusnya punya andil untuk bisa membuat Nabi senang. Karena itu di lanjutan dari hadis ketika orang menikahi, apakah saya nikahi Rasul tapi nggak punya anak sampai 3 kali, Nabi mengatakan terakhir, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirun bikum al-umama yaumal qiyamah. Nikahilah olehmu wanita yang memiliki kasih sayang. Jangan hanya sekedar ternama, cantik, kaya, jangan. Dia itu pastikan dia punya kasih sayang, keibuan, tanggung jawab. Lalu dia berpotensi menyumbangkan banyak anak. Karena aku nanti Rasulullah Muhammad SAW itu akan berbangga-bangga banyak-banyakan jumlah umat Islam. Tentu yang Nabi banggakan umat Islam yang bermutu. Tidak mungkinlah Nabi membanggakan umat yang Nabi cela sendiri. Misalkan umat yang fasik, umat yang ahli bid'ah, bukan ya. Umat yang patut dibanggakan. Itu. Jadi cukuplah kebanggaan bagi kita kalau kita membuat Nabi senang. Karena kita menyumbangkan 5 anak soleh, 6 anak soleh, solihah dan seterusnya. Itu luar biasa. Karena harus banyak, anak banyak ya, anak banyak. Kalau 2 itu sedikit. 2 itu 2 orang punah, wafat, hanya diganti kedua anaknya. Enggak ada untungnya sama sekali. Tapi kalau lebih dari 2 itu baru ada untung 1, untung 2, untung 3 seterusnya ya. Sehingga jumlah umat Islam banyak. Ya lebih-lebih sekarang ini. Kemudian yang baik, kemudian terakhir mungkin yang bisa kita sampaikan, yaitu tentu saja kita harus mempersiapkan dengan banyak anak itu, melalui pernikahan, melalui rumah tangga yang baik, kita mempersiapkan kader-kader umat Islam masa depan, pelanjut perjuangan orang tuanya. Karena mengatur anak orang lain sulit, mengatur anak diri sendiri tentu lebih mudah karena di tangan kita. Secara umum demikian. Sehingga perlu kaderisasi, nanti ini jadi guru, jadi tahfidz Quran, jadi syekh, ahli hadis, ahli tafsir, ahli ini, ahli itu. Bahkan mungkin juga biar ini jadi dokter, ini jadi insinyur. Ya, tapi basicnya yang Islam, yang akidahnya tauhid, kemudian ahlus sunnah dan akhlaknya mulia, begitu ya. Nah itu manfaat-manfaat itu kita dapat. Dan itu bisa kita buktikan bahwa pernikahan itu erat hubungannya dengan soal dakwah, soal strategi masa depan umat Islam. Ya, nah, itulah yang harus menjadi kesadaran kita. Itu manfaat daripada menikah. Termasuk Nabi kan salah satu faktornya untuk dakwah. Bagaimana mendakwai keluarga yang sudah dinikah. Mungkin bapaknya karena pemimpin, karena anaknya dinikah supaya bisa masuk Islam, tertarik dan seterusnya. Itu ada kaitannya dengan soal dakwah ya. Baik, jadi itu mungkin sebagian manfaat dari pernikahan yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menyemangati sahabat-sahabat kaula muda untuk segera menikah. Dan bagi yang sudah menikah, bisa meningkatkan kembali, ayo kita giatkan kembali, kita segarkan kembali ya hubungan komunikasi suami istri, cinta kasih suami istri maksimal supaya bisa membuahkan manfaat-manfaat sebagaimana yang sudah kita terangkan tadi sebagian besarnya. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldabi TV, TV-nya umat Islam.